Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini menjadi sebuah sukacita dan kebanggaan tersendiri bagi kita bahwa ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari perkara-perkara kekal di dalam diri kita ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 258, Tuhan Yesus ada dekat. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Yesus muhalis hampirlah, cintanya tak terkata. Yesus muhalis hampirlah, cintanya tak terkata. Dengar dan perhatikanlah segenap suara Yesus. Hai engkau yang merasalah genap kuasa cinta Yesuslah, bersyukur serta sembahlah, padanya kau sujudlah. Dosamu diampuninya, demikian sabda Yesus. Kau boleh masuk ke surga dan tinggal serta Dia. Hai engkau yang merasalah genap kuasa cinta Yesuslah, bersyukur serta sembahlah, padanya kau sujudlah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam diri kami ini. Karena kasih dan setia Tuhanlah maka kami ada. Dan terlebih saat ini kami bersyukur ada waktu kami pakai mendekatkan diri kami kepadamu. Bahkan saat ini kami akan siap untuk merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami saat ini ya Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, seluruh jemaat yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6. Yesaya pasal 55 ayat 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Melalui renungan kita pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu topik, yaitu mencari Tuhan. Saudara-saudara, topik ini kadang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari seseorang di dalam hidupnya. Sehingga ada yang berkata bahwa apakah Tuhan itu hilang sehingga kita harus mencarinya? Kita tidak tahu apa yang melatar belakangi sehingga mereka bertanya seperti itu. Apakah mereka bertanya karena memang mereka tidak tahu tentang bagaimana keberadaan Tuhan di dalam kehidupan? Atau mungkin ini adalah sebuah pemahaman di dalam hidupnya bahwa Tuhan tidak perlu dicari di dalam kehidupan. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini perlu kita harus sadari di dalam diri kita bahwa memang secara keberadaan Tuhan itu tidak akan pernah hilang, karena Dia adalah Allah yang kekal. Dia tetap
keberadaannya tetap berada di dalam surga, tidak akan pernah hilang, karena Dia adalah Maha Kuasa, karena Dia adalah kekal. Berbeda dengan kita, bahwa kita ini adalah manusia yang serba terbatas di dalam diri kita ini. Tetapi persoalannya, kenapa kita mencari Tuhan? Karena ingat baik-baik bahwa tidak dapat disangkali di dalam diri kita, bahwa kadang memang Tuhan sudah tidak ada, sudah tidak bertakhta di dalam diri kita. Mungkin Tuhan sudah terpinggirkan dengan hal-hal tujuan-tujuan yang bersifat sementara di dalam diri kita, sehingga Tuhan tidak bertakhta, sehingga Tuhan tidak mengendalikan, sehingga Tuhan tidak berotoritas lagi di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya ketika kita berada dalam kondisi seperti ini, bahkan pun ketika Tuhan tetap bertakhta di dalam diri kita, kita terus berusaha mencarinya, kita terus berusaha untuk mendekat diri kita kepadanya, supaya Tuhan tetap bertakhta dan Tuhan tetap mengendalikan kehidupan kita ini. Bahkan melalui teks renungan firman Tuhan saat ini, kita akan sama-sama belajar bahwa kenapa kita harus mencari Tuhan di dalam diri kita. Sekali lagi saya katakan bahwa kita mencari Tuhan bukan karena keberadaannya hilang, tetapi firman Tuhan mengajar kita saat ini bahwa ada dua alasan bagi kita sehingga kita harus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita harus mencari Tuhan? Alasan yang pertama adalah karena waktu kita sangat terbatas. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, perlu kita harus memiliki pemahaman yang benar, sehingga kita tidak salah dalam menjalaninya, dan sehingga kita tidak salah dalam bertindak dan dalam melakukan sesuatu hal dalam diri kita ini. Saudara-saudara, perlu kita harus memiliki pemahaman yang benar di dalam diri kita ini, bahwa segala sesuatu apapun di dalam dunia ini, semua memiliki limit, semua memiliki batasan waktunya dalam diri kita. Sedangkan hidup kita pun di dalam dunia ini ada batasan waktunya. Kita terbatas, dan ketika kita sudah sampai pada batas waktu yang sudah digariskan oleh Tuhan bagi kita, maka pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemahaman seperti ini perlu kita miliki dalam menjalani hidup kita, supaya ketika kita memiliki pemahaman seperti ini, akan membuat diri kita, akan mendorong diri kita, akan memberikan semangat, akan memberikan motivasi di dalam diri kita ini, supaya kita mampu memanfaatkan peluang, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal di dalam diri kita ini. Saudara, beda memang orang yang sungguh memahami bahwa segala sesuatu apapun di dalam dunia ini ada limitnya atau ada batasan waktunya, dengan orang yang tidak memiliki pemahaman seperti ini. Banyak orang yang berpikir bahwa dia akan terus berada dalam dunia ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa ada waktunya dia akan mati, ada waktunya dia akan meninggalkan dunia ini. Sehingga mereka sekedar menjalani hidupnya, mereka berjalan tanpa peduli, mereka menjalani hidupnya ini dengan tanpa aturan-aturan atau tanpa mengikuti petunjuk Tuhan di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan saat ini mengajari kita bahwa ingat, dalam menjalani hidup kita di dunia ini, semuanya itu ada batasan waktunya. Maka itulah sebabnya kita dituntut untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, secara maksimal, supaya waktu yang singkat, waktu yang terbatas ini mampu kita pergunakan sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga sekalipun kita memiliki waktu yang terbatas dalam menjalani hidup kita di dunia ini,
tetapi menghasilkan sesuatu hal yang berguna, yang bermanfaat, dan yang berfaedah, baik untuk diri kita, baik untuk sesama, dan terpenting untuk hormat dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan ayat ini pun juga mengajari kita bahwa kalau waktu kita di dunia ini singkat, terbatas, berarti hanya Allah lah yang kekal di dalam diri kita. Kita diajari bahwa Allah itu kekal. Kita diajari bahwa keberadaan Allah itu kekal. Dan itulah sebabnya kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita selalu untuk datang mencari Tuhan, supaya Tuhan selalu dekat, Tuhan selalu bertakhta di dalam diri kita, Tuhan selalu mengendalikan diri kita. Dan ketika kita sudah dikontrol oleh Tuhan, maka kita mampu menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mencari Tuhan? Alasan yang kedua adalah karena masa anugerah ada batasan waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat kita sangkal bahwa ada pemahaman yang keliru dalam kehidupan orang Kristen pada zaman sekarang ini adalah terlena dalam suasana anugerah Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu, karena menikmati berkat Tuhan, karena menikmati kesuksesan yang Allah sudah berikan di dalam hidupnya, menikmati segala pertolongan Tuhan, dan dalam keadaan seperti itu justru mereka terlena, sehingga lupa untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, lupa untuk mencari Tuhan, dan lupa untuk menggunakan masa anugerah ini dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan. Ataupun juga saudara-saudara, masa ini kita sebut juga bahwa kadang menjadi masa penyalahgunaan anugerah Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, itulah sebabnya kadang kita menemukan orang Kristen pada zaman sekarang ini sangat bertentangan dengan tujuan dan panggilannya, sangat bertentangan dengan harapan dan kemauan Tuhan. Tidak hidup untuk melayani Tuhan, tidak hidup untuk beribadah kepada Tuhan, tidak hidup untuk datang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, tetapi justru menjauh dari hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita diajari pada saat ini, firman Tuhan berkata bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya bahwa masa anugerah, masa Tuhan untuk mencurahkan kebaikannya, masa untuk Tuhan memberikan kita kesempatan, peluang yang ada untuk mencari perkara-perkara yang kekal. Pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak didapati sebagai pribadi yang menyalahgunakan anugerah Allah atau masa anugerah Allah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa masa anugerah seperti ini tidak selamanya akan ada, tidak selamanya akan terjadi di dalam diri kita. Tetapi masa anugerah ada batasan waktunya, kita alami, kita rasakan di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya kita diajar untuk selalu mencari Tuhan. Sebab ketika kita mencari Tuhan, selalu mencari Tuhan, berarti kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita selalu melakukan kehendak-Nya. Kita selalu menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan kita buat, kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Sebab ingat baik-baik bahwa ketika kita didapati sebagai orang yang menggunakan masa anugerah ini dengan baik, ketika kita didapati sebagai pribadi yang selalu mencari Tuhan di dalam diri kita ini, maka pastinya pada akhirnya kelak kita akan sama-sama menikmati perjuangan kita, menikmati pekerjaan kita. Sebab firman Tuhan sudah berkata bahwa di balik dari setiap apapun yang kita lakukan,
ada upah yang akan kita terima kalau kita hidup untuk selalu mencari Tuhan di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari jemaat kita menutup renungan kita pada saat ini di dalam doa, dan mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur kepadamu saat ini Bapa. Firman-Mu selalu mengingatkan kami kepada kami saat ini untuk selalu mencari Tuhan. Sebab apabila kami mencari Tuhan, berarti kami selalu mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan kami buat di dalam diri kami. Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi firman ini kami sungguh pahami dan kami melakukannya, supaya masa anugerah yang Tuhan anugerahkan benar-benar kami pergunakan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan di dalam diri kami ini. Bapa di dalam surga, dalam menjalani kehidupan kami ke depan, kami sungguh sadar bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan-cobaan, ada begitu banyak tawaran-tawaran duniawi. Dan kadang pun juga ya Tuhan, kami terlena dalam keadaan seperti itu, sehingga kami lupa untuk mencari Tuhan. Kadang kami terlalu sibuk untuk bekerja. Kadang kami terlalu sibuk untuk melakukan urusan-urusan yang bersifat sementara dalam dunia ini, sehingga kami lupa untuk mencari Tuhan. Kiranya ya Roh Kudus, tuntunlah kami ke depan, sehingga apapun yang menjadi kesibukan kami terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kuatkan iman percaya untuk selalu mendekatkan diri mereka kepada-Mu Tuhan, dalam berbagai kesibukan, tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang harus diemban. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mampu melaksanakan semuanya itu. Bahkan ya Tuhan, jadikanlah mereka semua menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga-keluarga yang diurapi dan yang diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hidup di dunia ini. Kami datang berdoa kepada-Mu, jika ada jemaat-Mu dalam menghadapi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan berat, Tuhan, Engkau yang menolong, Tuhan Engkau yang memimpin, Engkau yang memberikan solusi dari setiap masalah, dari setiap pergumulan apapun yang harus dihadapi. Bahkan jemaat-jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Dalam berbagai rencana-rencana hidup mereka ke depan, Tuhan memberkati untuk terus melihat bagaimana pertolongan-Mu Tuhan sempurna terjadi di dalam kehidupan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, dalam menjalani dan dalam menghadapi kehidupan kami ke depan, supaya kami terus senantiasa mencari Tuhan. Sebab ketika kami mencari Tuhan, maka kami mampu mempergunakan waktu, kesempatan, masa anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kami dengan sebaik-baiknya, dan supaya menghasilkan sesuatu hal yang sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.